Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat semua. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat datang nak di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah. Wabah virus Corona 19 sedang berada di seluruh dunia, oleh karena itu kita melakukan pembelajaran daring. Semoga virus ini cepat berlalu ya, amin. Sebelumnya perkenalkan dulu ya nak, nama Ibu Siska Amelia Paris, kalian bisa panggil dengan sebutan Ibu Siska. Alamat Ibu di Karangendah, Jalan 2 ya, dekat Balai Desa. Kemudian Ibu ini tahun kelahiran 89 dan mempunyai 2 anak, satu umur 6 tahun dan satunya umur 2 tahun. Ibu lulusan SMA sini juga, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tahun 2007, jurusan bahasa. Lalu Ibu melanjutkan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Universitas Lampung. Pengalaman mengajar Ibu itu pernah 3 bulan di SMA YP Unila, Bandar Lampung. Kemudian pernah mengajar bimbel Primagama selama 6 bulan, lanjut lagi mengajar di bimbel Ganesha Operation Bandar Lampung selama 3 tahun, lalu mengajar di SMA swasta kecil ya di Gunung Sugi, lalu pernah juga mengajar di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Nah, sejak 2016 Ibu mengajar di sini di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Ibu sekarang yang akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Ketika mengajar bahasa Indonesia, Ibu itu tidak killer, tapi lembut saja. Tapi ketika mendidik itu ketegasan harus ya nak. Nomor 1 kurikulum 2013 itu adalah perilaku, akhlak, moral yang baik. Jadi kalian harus berperilaku yang sopan, kemudian jujur, bertanggung jawab, disiplin dan lain-lain. Itu yang nomor 1 yang paling penting. Tidak hanya materi pembelajaran saja, nomor 1 harus akhlaknya. Untuk apa sih nak pintar gitu ya di sekolah, tapi di masa depan nanti menjadi pembohong, penipu, koruptor, kriminal dan lain-lain. Jadi nomor 1 kedepankanlah akhlak dulu ya. Jadi jadilah orang yang bermanfaat. Kontrak belajar Ibu dari cara berpakaian, kemudian sistematika penilaian, kemudian cara manajemen waktu dan lain-lain, itu biasanya tatap muka Ibu sampaikan. Kemudian kontrak belajar dalam masa pandemi ini juga ada ya. Kalian harus bergabung di Google Classroom, kemudian setiap hari Selasa dari jam 10 sampai 12 itu harus mengisi absen, kemudian membaca materi dari guru. Setelah itu apabila ada penugasan kalian laksanakan seperti itu. Apabila yang memiliki kendala tidak mempunyai Android, silahkan ke sekolah, nanti akan dicarikan solusinya. Guna belajar bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting nak. Untuk cinta terhadap bahasa kita sendiri, bangsa Indonesia. Kemudian kemampuan berbahasa itu penting karena berhubungan dengan nalar kita. Apabila kita mempunyai kemampuan berbahasa yang baik, maka cara berpikir kita, kemampuan bernalar kita itu akan baik juga dalam mencerna suatu soal bacaan, suatu ucapan orang lain, suatu komunikasi. Nah, itu jadi sangat penting ya untuk cabang-cabang ilmu lainnya. Misalnya dalam pembelajaran matematika atau fisika ada soal cerita nih. Sedangkan kita tidak memahami maksud makna soal tersebut, maka tentunya akan kesulitan dalam menjawab soal. Begitu pula dengan berkomunikasi, harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa memahami, kemudian kita juga bisa berbicara dengan baik. Nah, seperti itu kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan berbahasa itu kan ada 4 nak, ini yang harus kalian kuasai. Mendengarkan atau menyimak suatu informasi, menulis, menuangkan suatu gagasan, kemudian membaca, itu bisa menyerap intisari suatu bacaan, dan terakhir adalah
berbicara, berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa itu sebenarnya sulit, tapi sering dianggap remeh, padahal pada kenyataannya nilai bahasa Indonesia banyak yang kecil. Karena itu, teruslah semangat belajar, kemudian kedepankan akhlak, jangan lupa ya nak. Pembelajaran bahasa Indonesia itu pada semester ini, satu semester ini ada 4 bab yang harus kalian kuasai. Yang pertama bab 1, teks observasi, yaitu teks yang mengamati, misalnya mengamati suku Baduy atau mengamati wayang dan lain-lain. Bab 2 itu teks eksposisi, yaitu teks yang memaparkan atau menjelaskan sesuatu, misalnya saja menjelaskan terjadinya proses pelangi, menjelaskan suatu bencana dan lain-lain. Bab 3 itu tentang anekdot, yaitu cerita lucu yang di dalamnya mengandung nasihat, sindiran, sehingga orang yang kita nasihati itu tidak tersinggung, dikemas dalam humor. Dan terakhir bab 4 yaitu hikayat, yaitu seperti cerpen, hanya saja bahasanya Melayu klasik, dan kemudian biasanya temanya tentang kerajaan, istana sentris dan lain-lain, seperti itu. Nah, itulah gambaran pembelajaran bahasa Indonesia, dan demikianlah perkenalan dari Ibu. Nanti ada umpan balik dari kalian ya, silahkan kalian juga perkenalkan diri kalian, nanti Ibu akan buat di forum pengumumannya. Nah, seperti itu ya nak ya. Akhir kata perkenalan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.